Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, kita melanjutkan sesi obrolan religi ini. Untuk hari ini kita mengangkat mohon dijelaskan bagaimana kiat ketika kita dizolimi oleh orang. Jadi sekarang kan banyak berkeliaran orang-orang dolim lah, pada level manapun. Dari level mungkin sepadan dengan kita sampai ke atas itu banyak orang dolim. Kita didolimi, hidup kita didolimi. Bagaimana menghadapi hal semacam ini, Ustaz? Ya. Nah, yang pertama mengenai dolim. Dolim ini dari kata zolama ya zolimu, bahwa dolim. Dolim itu kalau diartikan dalam bahasa kita itu bisa merugikan, bisa menganiaya, gitu. Yang sering kita mendengar artinya menganiaya. Nah, dolim itu kalau kepada Allah merugikan Allah, itu mengambil hak Allah. Hak Allah itu misalnya disembah tidak boleh disamakan atau disekutukan dengan yang lain, hanya Allah saja yang berhak disembah. Maka ketika seorang itu melakukan perbuatan syirik, yaitu menyembah selain Allah, maka itu disebut dolim, dan itu kezaliman yang besar. Lalu dolim yang lain bisa berupa memakan atau mengambil harta milik orang lain. Milik orang lain itu bisa milik saudaranya. Ketika menerima harta warisan orang tua, lalu dia membaginya tidak sesuai dengan ketentuan yang benar, maka boleh jadi dia bisa memakan harta yang bukan miliknya. Zalim berupa penghormatan, yaitu seorang yang merendahkan, menjatuhkan, menghina, memfitnah, memaki orang lain, yang dia sumpah serapai dan sebagainya, maka itu bisa menjatuhkan kehormatannya. Itulah yang disebut dengan zalim, ya, berupa memfitnah, menuduh orang yang tidak sesuai dengan kenyataannya, menuduh orang berzina, menuduh orang melakukan tindak kejahatan padahal tidak, dan sebagainya. Zalim bisa berupa mengambil nyawa orang, ya, membunuh orang yang tidak boleh dibunuh. Harusnya seorang itu tidak boleh membunuh kecuali dengan alasan yang benar, ya. Nah, alasannya itu apa? Misalnya orang itu membunuh orang, maka dia dihukum sesuai dengan perbuatannya membunuh, maka dia dibunuh. Maka petugas atau al-fujo yang membunuh itu tidak termasuk kategori orang yang membunuh, karena dia membunuh berdasarkan perintah atau berdasarkan aturan. Jadi itulah yang disebut dengan orang zalim. Bagaimana kiat menghadapi orang zalim? Saya tadi kebetulan pengajian di balai desa. Terus saya tanya, pilih jadi orang yang zalim apa orang yang dizalimi? Milih menjadi tukang ngapusi apa yang dihapusi? Nah, mereka sepakat milih yang dihapusi aja daripada yang ngapusi. Nah, jadi orang yang dizalimi ini beruntung dia. Di akhirat, orang-orang yang zalim itu harus membayar perbuatannya. Kalau mereka mempunyai pahala atas kebaikan yang pernah dilakukan di dunia, maka pahalanya itulah yang diambil untuk membayar atas perbuatan zalimnya kepada orang-orang yang dizalimi. Adapun kalau dia habis pahalanya, tidak lagi punya pahala, maka dosa orang yang dizalimi itu ditimpakan kepadanya. Nah, tapi kalau kita mendapati orang zalim, maka cegahlah dia supaya dia tidak bangkrut, supaya dia tidak rugi di akhirat, supaya dia tidak melakukan perbuatan zalim, maka dicegah kezalimannya itu. Nah, makanya Rasulullah bersabda, unsur ahoka zaliman au madluman, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Kalau yang dizalimi kan ya
ditolong, itu kira-kira. Tapi kalau yang mendolimi kok ditolong, ya maksudnya cegahlah dia jangan sampai berbuat dolim. Ada fenomena ya orang berhutang. Orang berhutang itu niatnya tidak akan nyaur dia. Nah ini kan sama dengan pencuri. Ini adalah orang yang memakan harta orang lain. Nah ini adalah perbuatan dolim. Maka ketika ada orang yang demikian, maka diingatkan, kamu berhutang belum dibayar dan seterusnya, dicegahlah dia dari perbuatan menipu tadi. Nah itulah kiat menghadapi orang dolim. Lalu kalau kita tidak bisa merubahnya, mencegahnya, menghalanginya, karena mungkin dia lebih kuasa, lebih kuat, dia justru yang menguasai kita, maka minimal dengan lisannya dan minimnya lagi dengan hatinya. Maka dalam hadis Muslim disebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya. Fa ilam yastati fa bilisanihi. Kalau tidak mampu ya dengan lisannya atau dengan tulisan. Wa ilam yastati fa biqalbihi. Kalau belum mampu juga dengan lisan, maka dengan hatinya, yaitu tidak mendukung kezaliman itu, berdoa pada Allah agar Allah menghentikan kezaliman itu. Dan itulah wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Jadi kalau disuruh milih ya, pertama janganlah menjadi orang yang dolim. Kalaulah ya, tidak bisa menghindar didolimi orang, ya sudah, didolimi orang itu memang sakit ya. Tapi dia akan beruntung. Allah pasti tidak akan membiarkan orang yang dolim itu semenang-menang dan biarkan lolos begitu saja. Pastilah orang yang dolim itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat di hadapan orang-orang yang mereka dolimi, dan keputusannya adalah mereka harus membayar. Dengan apa membayar kezaliman mereka? Dengan kebaikan yang mungkin pernah mereka lakukan. Jadi orang yang dolim itu kalau bisa jangan jadi orang yang didolimi, maksud saya jangan jadi orang yang, kalau jadi orang yang dolim kan tidak, tapi kalau bisa jangan menjadi orang yang didolimi. Mengapa? Karena kalau menjadi orang yang didolimi pasti ada orang yang berbuat dolim. Padahal kita harus mencegah kezaliman. Allah berfirman, ya ibadi, dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sungguh aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah itu tidak pernah zalim. Laisallahu bidzalimin lil abid. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Wa maka liyadzlimahum. Tidaklah Allah menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadzlimun. Tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Nah, jadi kiat menghadapi orang zalim, kalau kita statusnya sebagai orang yang dizalimi, maka bersabarlah dan doakanlah minimal, atau bahkan lebih dari itu, cegahlah dia dari berbuat zalim. Kalau kita tidak mampu, nah misalnya begini, tidak mampu itu misalnya di kantor, nah, kita sebagai pegawai biasa, sementara ada pimpinan atau kepala kantor. Nah, kepala kantor ini menzalimi anak buahnya. Lalu anak buahnya ada yang mengingatkan, malah dipecat misalnya, atau dipindah. Nah, atau dari jabatan, dihilangkan jabatan dan sebagainya. Itu kan fenomena kezaliman di institusi perkantoran. Padahal sebenarnya kepala kantor atau pegawai biasa tadi itu juga pegawai juga sebenarnya kan, sama-sama menjadi katakanlah abdi negara, bekerja untuk kepentingan masyarakat. Malah kepala kantor itu bebannya lebih berat, tanggung jawabnya lebih besar. Maka dia pasti orang yang lebih baik harusnya. Tapi dalam kenyataan kadang orang itu mendapatkan jabatan itu bukan karena kualitas, tapi karena istilah dahulu itu kakak. Saya ada seorang profesor ahli politik militer, sejak zaman Bung Karno sudah jadi wartawan.
sebut saja namanya Profesor Said, Salim Said. Said. Dia mengatakan, mana mungkinlah orang penjual martabak jadi wali kota kalau bukan karena bapaknya kan, bukan karena kakaknya. Jadi ya memang ada benarnya ya, orang itu sekarang ini punya kedudukan tinggi, punya jabatan tinggi, bukan karena kualitas pribadinya, tapi karena dukungan yang lainnya, dan itu tidak sesuai sebenarnya dengan prinsip keadilan, prinsip demokrasi yang benar. Itu justru akan bisa menjatuhkan atau mengembalikan ke masa lalu, di mana demokrasinya itu terpimpin otoriter dan sebagainya. Tapi kan masa lalu itu hanya pribadi. Kalau ini kan didukung partai-partai, ya partai-partai itu juga sebenarnya boleh jadi ya bagian dari oligarki istilahnya seperti itu. Sebagai penutup Ustadz, mungkin relevan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Habib Rizik ketika belum menghadapi ujian yang belakangan ini sampai sekarang masih di penjara. Apakah kata-kata sampai jumpa di pengadilan akhirat itu semacam apa ya pamungkasnya orang-orang yang didolimi itu ya? Betul. Insya Allah nanti di akhirat tetap ada suatu keadilan ya? Iya. Kalau tidak, maka bagaimana orang-orang yang didolimi ini menjadi tenang, menjadi tentram, ya? Karena dia meyakini ada kehidupan akhirat, ada pengadilan Allah yang maha adil, alaihissallah bi ahkamil hakimin. Maka meskipun dia dizalimi di dunia, dia masih gagah, masih karena akan ada pembalasan. Bahkan ada ya, saya mendengar ada seorang yang divonis beberapa tahun masuk penjara dengan tuduhan korupsi. Lalu dalam persidangan sebenarnya banyak hal yang tidak terbukti. Menurut temannya tidak kuat sebenarnya dalil-dalil yang dipakai untuk menghukum dia, tapi kenyataannya karena dia tetap divonis. Lalu tahun ini akan keluar dan dia menantang orang-orang yang dahulu menganggapnya koruptor, termasuk orang-orang yang ada di KPK, untuk berdebat. Dan berdebat ini disaksikan semua orang. Kalau di pengadilan kan dibatasi, bicaranya dan sebagainya. Jadi biarlah masyarakat yang menilai, dia berani beradu dengan siapa saja yang telah membuat dia dizalimi seperti itu. Itu menurut keyakinannya begitu. Artinya kalaulah di akhirat sudah pasti. Pengadilan itu pasti adil, tidak ada yang bisa luput dari keadilan, dari pengadilan Allah. Tapi ini di dunia pun ada orang yang merasa dizalimi, berani dia menantang debat terbuka kepada orang-orang yang diyakininya telah menzalimi diri. Karena kadang begini, masyarakat itu sebenarnya tidak bisa dia yakin 100% pada manusia, ya kan? Aparat penegak hukum juga banyak yang melanggar hukum, itu sudah banyak kasusnya. Jadi kalau ada orang yang menjadi terpidana akibat keputusan pengadilan, lalu dia menggugat setelah keluar, saya kira kita kalau bisa ikut mendukung terjadinya perdebatan itu pasti seru nanti. Siapa yang benar, yang jujur kan masyarakat itu bisa melihatnya. Nah, ini contoh bahwa orang yang dizalimi bagaimanapun tidak akan rela, ya kan? Karena itu bertentangan dengan hati nuraninya. Orang itu harus diperlakukan adil. Jangankan manusia, hewan saja. Kalau tidak diperlakukan adil bisa berontak juga. Ya, demikian. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita bukan menjadi bagian dari kaum yang zalim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.